I want you to stay. Selamat sore buat teman-teman dari UNER. Hari ini saya ingin men-share sedikit mengenai digital marketing, sedikit basicnya dan juga beberapa hal yang mungkin sudah get into detailsnya sebagai gambaran teman-teman semua mengenai apa itu digital marketing dan apa yang sudah dilakukan oleh Nutrifood Indonesia dengan brand-brandnya. Seperti yang tadi Bu Edith bilang, kalau mau ada pertanyaan, mumpung ingat boleh di kolom chat, nanti kita coba, kalau bisa saya jawab akan saya jawab, dan semoga bisa kejawab semua juga. Cuma nanti kalau digital marketing ini kan sangat luas, mungkin nanti kalau saya yang ada part-part yang mungkin saya tidak capable, nanti akan saya simpan, saya akan coba tanyakan juga yang lebih expertise setidaknya. Oke. Mengenai digital marketing, mengapa sih digital marketing? Kenapa sih kita harus masuk digital marketing? Sebetulnya digital marketing itu tren yang sudah dibilang sudah cukup lama, yaitu waktu itu di tahun awalnya itu sekitar tahun 2008-2009 ya, ketika booming waktu itu justru Twitter yang pertama masuk ke Indonesia dan mungkin orang tuh heboh gitu mengenai Twitter ini. Jadi mulailah orang-orang masuk ke digital marketing. Nah, ternyata digital marketing itu juga salah satu top 3 dari media yang penetrasinya itu cukup tinggi di Indonesia. Untuk penetrasi tertinggi tetap ada di televisi atau TV. Yang kedua itu adalah digital, dan yang ketiga adalah OOH itu out of home. Misalnya kita melihat billboard, atau misalnya kita melihat ketika kita di kendaraan, di Grab car, atau di mana kita melihat ada iklan, itu adalah OOH. Nah, untuk TV tetap menjadi nomor satu karena untuk men-reach dari Sabang sampai Merauke, karena Indonesia itu cukup luas ya, itu tetap media yang paling tinggi itu adalah televisi. Walaupun mungkin teman-teman di sini mungkin banyak yang komen, aku udah lama nggak, udah jarang nonton TV, segala macam, mungkin tergantikan oleh sudah tergantikan oleh Netflix, mungkin View atau FX gitu. Cuma sebetulnya perlu dilihat bahwa kita ini hanya kecilan dari seluruh warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi tetap nomor TV itu tetap nomor satu. Nah, yang kedua ini adalah digital, yaitu hampir 65%. Dan mungkin akan lebih meningkat lagi sejak adanya pandemi ini gitu. Jadi mengapa kita masuk ke digital marketing? Karena alasan pertama adalah internet itu adalah second highest media consume, dan dia secara konsisten jumlahnya akan meningkat. Gitu. Dan yang kedua, kenapa sih gitu? Karena kalau untuk di Nutrifood sendiri, itu produk-produknya itu memang sudah bergeser ya, tidak hanya ke milenial, tapi juga kita udah mulai target market kita ke Gen Z. Nah, Gen Z ini tuh saat ini berdasarkan sensus penduduk itu sudah sekitar 30% dari populasi di Indonesia itu sudah dikuasai oleh Gen Z. Gitu. Jadi saat ini udah didominasi tidak hanya milenial tetapi juga Gen Z. Nah, ini bisa kelihatan nih tahun-tahun kelahiran tahun-tahun kelahiran jika dibagi dalam beberapa grup gitu ya. Untungnya saya masih milenial sih, jadi belum masuk ke Gen X ya. Jadi masih di milenial. Mungkin teman-teman di sini karena masih kuliah, jadi saya prediksikan teman-teman semua masih di Gen Z. Beberapa mungkin milenial ya, seperti saya juga gitu. Kalau Gen X itu udah yang lebih usianya lebih matang lagi, sampai ke baby boomer yang orang tua kita. Mungkin kalau nenek kita, kakek kita itu udah di baby boomer. Nah, konsumen kita ini udah semakin mengarah ke Gen Z. Nah, kita harus tahu nih polanya Gen Z itu seperti apa sih. Ternyata Gen Z itu menggunakan internet paling lama dibandingkan generasi lainnya. Itu menggunakan internet itu lebih tinggi 4 jam sehari dibandingkan yang lainnya. Dan untuk lama menonton TV memang Gen Z itu walaupun tidak signifikan, tapi memang lama menonton TV-nya itu tidak setinggi milenial maupun Gen X. Jadi semakin meyakinkan bahwa digital marketing itu semakin penting. Nah, terus kenapa sih digital marketing? Nah, digital marketing itu sesuatu yang sangat bisa di adjustable, trackable, dan data driven. Jadi sangat mudah pengukurannya bisa terlihat.
bisa sangat mudah di-adjust dan bisa untuk kita trackingnya juga gampang, juga sangat mudah. Berbeda dengan TV. Kalau TV kan agak susah. Kalau TV kita menargetkan untuk acara yang ditonton oleh misalnya nih ya, menargetkan acara ditonton oleh pria usia 35 ke atas gitu. Realnya kan kita belum tentu tahu ya. Benarkah apakah yang ditonton ini acaranya ditonton oleh pria 35 ke atas. Kalau digital udah pasti sangat bisa di-track karena dia berdasarkan user dari sosial media tersebut. Jadi inilah kenapa keuntungan digital marketing sangat mudah di-adjustable, trackable, dan juga data driven. Nah, digital marketing itu basically terbagi jadi dua. Yang pertama itu adalah bagaimana kita menemukan konsumen, dan yang kedua adalah bagaimana supaya kita bisa ditemukan. Jadi dua hal yang berbeda ya. Yang pertama bagaimana kita menemukan konsumen kita yang sesuai dengan target market, dan juga yang kedua bagaimana ketika orang mencari kita tuh bisa ditemukan. Ya. Nah ini di area-area dari digital marketing. Jadi digital marketing itu terbagi menjadi tiga sebenarnya: earned media, paid media, dan juga on media. Earned media adalah sesuatu yang kita dapatkan dari mention orang, dari sharingnya orang, dari repostan orang mengenai brand kita. Kalau on media itu adalah aset yang kita miliki, misalnya website kita, atau nanti kalau kalian punya bisnis gitu, UMKM atau sosial medianya, Instagramnya, akun TikToknya, itu adalah on media. Nah, kalau paid media, nah disinilah yang digital marketing banyak bermain, yaitu advertising di dunia digital gitu. Jadi di sini adalah paid media adalah kita membayar supaya iklan kita terlihat oleh target market yang kita inginkan. Nah, digital marketing itu adalah gabungan dari ketiganya yang di tengah-tengahnya tuh. Jadi earned medianya juga tetap ada, on media juga tetap ada, dan yang paling besar itu adalah paid media supaya produk kita terlihat di sosial media sesuai dengan target market yang kita inginkan. Nah, ini pertama kita ngomongin bagaimana bisa ditemukan, bagaimana kita menemukan dan bisa ditemukan by our customer. Nah, kita harus lihat dulu nih digital marketing channels-nya. Kita lihat dulu yang sebelah kanan. Nah, ini adalah marketing funnel. Mungkin teman-teman yang kalau udah belajar marketing mungkin udah pernah lihat funnel ini juga ya. Yang pertama itu tentunya awareness. Turun lagi itu ada consideration, yang ketiga ada conversion, dan keempat adalah loyalty dan advocacy. Kalau saya boleh jelaskan, awareness itu dia tahu brand kita. Consideration itu orang sudah mulai pengen cari tahu mengenai brand kita. Contoh nih misalnya, kalian melihat iklan, apakah kalian melihat iklan Shopee? Oh, yang lihat itu awareness. Kalau consideration tuh gara-gara iklan itu terus-terusan lewat, gara-gara ada diskon produk ini di Shopee, cari tahu, udah tuh mulai cari tahu produk X yang lagi diskon di Shopee. Nah, itu udah consideration, udah ada consider untuk tahu lebih lengkapnya, atau misalnya mencari reviewnya di Google. Nah, itu udah consideration. Yang ketiga adalah conversion. Conversion itu artinya apa? Sudah ke konversi ke pembelian. Jadi dari iklan itu kadang-kadang kita suka dapat iklan yang mungkin Instagram atau apa, atau misalnya di TikTok, kita langsung masuk ke TikTok shop-nya untuk membeli. Itu tuh udah conversion. Loyalty itu artinya dia membeli kembali, repurchase. Karena dia ngerasa cocok dengan produk ini, dia membeli lagi. Nah, advocacy udah yang paling bawahnya adalah dia sudah memberikan saran ke temannya, lu beneran pakai ini deh, kalian beneran pakai ini produk bagus banget. Itu udah advokasi, karena levelnya udah semakin tinggi, karena dia sudah saking puasnya sama produk kita, udah beli berkali-kali sama produk kita, dan akhirnya dia menyarankan produk kita tersebut ke orang lain. Jadi ini adalah marketing funnel-nya. Dari, kalau saya ulang, awareness dia tahu, consideration berarti sudah ada keinginan untuk lebih dalam lagi tahu, ataupun ingin mereview, ataupun ingin membeli. Yang ketiga adalah conversion ke pembelian, keempat loyalty, berarti dia membeli, repurchase, dan yang keempat adalah advokasi. Nah, ini yang kanan ini bisa ditempuh dengan berbagai channel, seperti yang sebelah kiri, baik melalui sosial media, baik melalui search marketing atau search mesin ya, bisa melalui email atau chatbot, bisa melalui website, publisher, dan macam, juga melalui digital atau sosial media. Nah, ini contohnya nih yang melalui
tadi kan saya ulang ya, ini untuk mencapai sebelah kanan, sebelah kirinya channelnya banyak. Contohnya apa? Contoh ada website, nah ini contoh website. Misalnya kita dari Tropika Naslim juga ada di publisher seperti di Detik, ada di Halo Dokter, ada di Sehatku gitu. Jadi yang berhubungan sama produk kita. Jadi ketika orang mencari mengenai informasi mengenai diabetes, produk kita keluar gitu. Jadi terkonek. Jadi orang yang sudah di halaman ini kan berarti orang yang sudah memang interest terhadap diabetes gitu. Atau misalnya di Detik juga itu juga kita muncul di halaman utama juga Detik Health yang memang sudah fokus ke kesehatan seperti itu. Lalu search marketing adalah ini kayak mesin pencari Google. Gimana caranya supaya ketika orang men-search produk kita itu ada di halaman pertama dari Google gitu. Misalnya ketika beli elemen, gimana caranya supaya elemen itu akan keluar di halaman pertama. Nah, ini ada dua jenis. Yang warna biru adalah SEM, Search Engine Marketing. Itu adalah paid, ya, berbayar. Tandanya dari mana sih? Tandanya ada tulisan ad, ada tulisan sponsor. Nah, itu kalau kalian lihat, sponsor sama ad itu ada dia berbayar. Gitu. Jadi, ya kalau ketika kita berbayar, ya udah pasti akan keluar lah intinya. Dan yang kedua adalah yang warna hijau, yaitu SEO, Search Engine Optimization. Ini sifatnya tidak berbayar, dia mengandalkan dari arsitektur dari website kita atau aset yang kita miliki. Jadi Google akan membaca bahwa orang kalau mencari beli elemen ini adalah website yang paling relevan gitu. Jadi search engine jadi adalah media yang kita punya, tetapi arsitekturnya, penggunaan keyword-keywordnya sudah sesuai sama yang orang biasa cari kita gitu ya. Jadi yang atas itu selalu muncul di atas itu adalah SEM, selalu berbayar, tandanya dengan sponsor atau dengan ad. Yang kedua adalah SEO, itu sesuatu yang tidak berbayar. Nah, ini bedanya. Kalau yang kanan itu tidak, yang kanan itu ada berbayar, yang kiri yang tidak berbayar. Karena ada plus minus ya. Kalau SEM yang berbayar, ya begitu kita bayar ya akan keluar tuh produk kita ketika dicari orang sesuai dengan keywordnya. Tapi memang, dan ini hasilnya immediate ya, cuma hasilnya memang kelihatan kayak ini mah iklan, jadi kayak ada sedikit keraguan. Oke. Kalau misalnya SEO itu yang tadi saya bilang itu lebih ke arsitektur dari website. Jadi websitenya itu arsitekturnya tidak berat, terus mudah untuk loadingnya juga cepat, keyword-keyword yang dipergunakan dalam artikel-artikel website tersebut juga sesuai dengan apa yang dicari sama orang. Itu namanya SEO. Tapi memang membutuhkan waktu. Tetapi karena tidak ada tulisan ad, jadi kayak harder to manipulate, jadinya terlihat lebih kredibel. Itu adalah bedanya. Nah, berikutnya adalah sosial media. Tadi kita udah website atau publisher, habis itu kita juga ada search engine, dan yang kedua adalah sosial media. Nah, untuk sosial media sendiri kita harus tahu nih, sosial media apa sih yang paling tren di target market yang kita tuju gitu. Nah, tetap kalau di Nutrifood sendiri tetap menggunakan 5 sosial media terbesar yang di Indonesia yang paling diminati lah. Yaitu Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan juga Twitter. Nah, ini bisa kelihatan jumlahnya peningkatannya di 2020 dibandingkan dengan 2021. Tentunya dengan adanya pandemi pasti ada ini akan meningkat karena orang-orang yang mungkin tadi tidak aktif di sosial media akan jadi lebih aktif karena kegiatan offline banyak yang dibatasi kan. Gitu. Dan tetap sih untuk jumlahnya itu adalah yang paling tinggi tetap di YouTube ya. Untuk jumlah aktif usernya tetap yang paling tinggi saat ini ada di YouTube. Yang kedua Yang kedua tentunya paling tinggi itu tetap Facebook karena memang pertama dan kedua itu adalah YouTube dan juga Facebook. Karena apa? Karena dua ini yang paling lama gitu. Kan YouTube ini kan udah 14 tahun, Facebook itu juga udah 12 tahun. Jadi mereka ya bersaing lah untuk jumlah aktif usernya. Ada di around 140 sampai dengan 150 juta aktif user. Yang kedua yaitu yang ketiga itu Instagram, dan yang keempat saya ada TikTok. Nah, cuma perlu diwaspadai bahwa untuk kalau kalian lihat di kotak warna putih yang di tengah itu
Facebook maupun YouTube untuk mencapai angka 140-an juta aktif user itu membutuhkan waktu 12 sampai dengan 14 tahun. Nah, sedangkan di lain pihak TikTok itu hanya membutuhkan 2 tahun untuk mencapai angka 75 juta. Berarti potensinya luar biasa sekali dan ini akan bisa berkembang gitu. Dan tidak mungkin tidak bisa saja terjadi ya. Tidak mungkin bahwa kalau TikTok ini suatu saat akan menyaingi aktif user dari TikTok dan dari Facebook dan juga YouTube gitu. Jadi kesimpulannya adalah tetap lima sosial media ini yang paling besar. Nah, sekali lagi ditentukan juga apakah harus lima-limanya, apakah boleh pilih. Nah, itu tergantung dari sumber daya yang kita miliki dan juga bisa kelihatan sih maksudnya target kita itu memang aktifnya lebih di mana gitu. Nah, ini kita sekarang ngomongin soal reach more people dengan dengan media dibayar. Zaman dulu itu kita gini, kalau kita punya sosial media, kalau kita memposting sesuatu itu misalnya follower kita misalnya 10.000. Kalau kita mempost sesuatu, apakah postingan kita dilihat oleh 10.000 orang yang follow kita? Nah, itu jawabannya tidak. Karena dari tahun 2012 pun, contoh aja Facebook itu sudah membatasi orang yang melihat postingan kita. 2012 itu masih 15%. Jadi misalnya follower saya 10.000 misalnya, atau jumlah fans saya 10.000. Nah, apakah jika saya memposting sesuatu 10.000 orang yang melihat? Tidak, yang melihat hanya 15%. Tapi ingat itu hanya di tahun 2012. Di tahun sekarang udah semakin kecil, yaitu hanya sekitar 2 sampai dengan 3%. Gitu. Jadi organic reach atau orang yang melihat postingan kita itu makin kecil. Anggap kalau misalnya 10.000 yang lihat tuh cuma 1 sampai dengan 2%. Jadi yang melihat tuh hanya 1.000-2.000 orang. Gitu. Kalau kita posting sesuatu. Karena itu kalau kita mau supaya iklan kita dilihat lebih banyak orang sesuai target market itu harus atau berbayar, itu salah satu bintang marketing. Terus habis itu yang kedua, effective reach with targeting. Nah, uniknya lagi di digital ini kita bisa menargetkan orang sesuai dengan target kita. Misalnya kita hanya ingin iklan kita, postingan kita dilihat oleh cowok atau male only di usia 18 sampai 35, atau mungkin kebalikannya cuma pengen lihat aku produk berhubungan sama kecantikan nih gitu. Ya udah cuma mau dilihat sama female yang berusia 18 sampai dengan 35 itu bisa. Jadi targetnya bisa sangat spesifik sekali gitu. Bahkan kalau misalnya orang yang sudah interest ke beauty itu juga bisa ditargetkan seperti itu. Lalu paid media itu juga seperti saya bilang sangat mudah untuk di-track bagaimana perkembangannya. Oh ini nggak efektif, oke ganti materi. Nah kayak gitu-gitu bisa lihat dan juga bisa di-measure. Jadi bisa mengumpulkan insight dari target audiens yang sudah kita targetin. Nah, sekarang penting nggak sih reach itu orang melihat iklan kita? Nah ini kelihatan nih sebetulnya ini percent sales contribution by advertising elements. Nah kelihatan bahwa di sini reach itu menentukan 22% dari keberhasilan sales. Maksudnya reach ini adalah reach iklan kita. Orang yang menonton iklan kita itu banyak tidaknya itu menentukan 22% keberhasilan dari sebuah campaign, menentukan 22% dari sebuah sales intinya gitu. Lalu ada juga targeting, itu juga menentukan 9% dari keberhasilan sebuah campaign. Habis itu unsur keterbaruan atau resensi itu juga sekitar 5%. Lalu juga bisa kelihatan kekuatan suatu brand itu juga menentukan 15%. Dan yang paling gede juga ada satu yang menentukan keberhasilan sebuah campaign adalah kreatifnya, yaitu menentukan 47%. Ini adalah elemen-elemen yang menentukan keberhasilan sebuah sales suatu campaign. Nah ini nanti kita akan bahas dua aja, yaitu yang reach sama juga kreatif, karena itu yang dua paling besar. Nah ini ngomongin soal reach, tadi untuk reach itu kita tetap harus melihat funnel-nya, awareness, consideration, conversion, loyalty, sama advokasi. Jadi semakin ke bawah, kita akan semakin untuk mencapai yang tujuan objektif yang ke bawah, kita harus semakin menggunakan targeting yang udah lebih spesifik sekali. Tetapi memang harganya akan semakin meningkat. Tetapi
karena sudah di bawah kan orang-orang yang sudah lebih berkualitas yang biasa membeli produk kita. Jadi kita akan semakin menggunakan targeting yang lebih spesifik, tapi frekuensinya dipersering gitu. Karena frekuensi ini kenapa penting ya? Nanti saya ceritain kenapa sih frekuensi itu penting. Nah ini ngomongin soal targeting itu juga tadi yang seperti saya bilang kan tadi kan semakin ke bawah harus semakin targetingnya harus semakin spesifik. Nah ini kalau basic target itu cuma berdasarkan usia, kayak misalnya saya mau ditargetkan di male female usia 35+, jadi otomatis yang mendapatkan yang berumur misalnya saya mentargetkan 35+, jadi otomatis yang usianya 30 tahun itu nggak akan melihat iklan kita gitu. Jadi kalau geografik dan demografik itu biasanya usia, gender, sama lokasi. Produk mungkin nanti kamu satu hari punya usaha terus pengen beriklan, produk saya kan cuma ada di atau toko saya kan cuma ada di Surabaya aja, saya cuma pengen menargetkan Surabaya. Oh ya bisa, jadi hanya yang berlokasi di Surabaya yang akan mendapatkan iklan kita gitu. Terus kalau based on web adalah apa sih berdasarkan dari topik apa yang mereka bisa cari di publisher atau di website. Lalu based on people kita lihat lagi interestnya. Ketika kita membuat sosial media itu kan kita pasti ditanya interestnya apa sih, apakah movie, apakah entertainment, apakah musik gitu. Nah sama sosial media, sama YouTube ataupun sama Google, sama Facebook itu mereka sudah bikin kelompok-kelompok sendiri. Jadi kayak ini sekelompok orang yang sudah menyukai musik, ini sekelompok orang yang menyukai lifestyle, ini sekelompok orang yang memang interest terhadap kesehatannya, itu bisa kita tembak dengan menggunakan iklan kita. Misalnya untuk Tropicana Slim, kayaknya kita pengen fokus ke orang-orang yang memang sudah peduli terhadap kesehatan deh. Gitu. Nanti tinggal cari interest yang berhubungan sama kesehatan. Atau misalnya elemen, saya pengen nargetin ke orang nggak cuma cowok usia 18-35, tapi mau spesifik lagi, cowok usia 18-35, tapi yang interestnya ke olahraga, itu juga bisa. Gitu. Jadi, tahu dari mana sih interest itu gitu ya, itu yang saya bilang, kan rata-rata kan orang ketika bikin sosial media, dia masih ditanya interestnya apa. Dan bisa juga dilihat dari habitnya. Kita membuka website apa, kita membuka search apa, nah itu kelihatan. Itu, oh nih orang kebanyakan melihat review makeup nih, nah itu nanti sama Google dikelompokkan bahwa dia interestnya adalah di beauty misalnya. Jadi bisa dibilang di digital ini sudah semakin tidak ada privacy gitu, karena kita sampai Google pun tahu habit kita tuh apa dan bisa ditembak dengan iklan yang sesuai dengan interest kita. Gitu. Nah ini seperti aku bilang tadi, aku mau ngomongin soal digital marketing buying, ini udah detail ya. Cuma yang perlu dikasih tahu, yang perlu diinfokan adalah risk and frekuensi yang sebelah kanan aja. Risk itu adalah persentase dari jumlah target market yang mau kita tembak. Misalnya saya hanya mau menargetkan male female 18-35. Nah risknya saya mau mencapai 40%. Jadi dari male female 18-35 misalnya ada 10 juta orang, nah kita menargetkan 4 juta orangnya itu adalah reach, karena 40% dari persentase dari jumlah universe yang sudah kita pilih, jumlah orang yang sudah kita pilih itu adalah reach. Yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi itu adalah kita bisa men-set iklan kita tuh dilihat sama target market kita seminggu berapa kali. Nah itu adalah frekuensi. Kenapa frekuensi ini penting? Karena semakin kita sering melihat iklan tersebut, kita akan menjadi ingat. Jadi untuk mendrive orang ke funnel yang ke bawah yang kedua, yaitu consideration. Misalnya contohnya, gara-gara saya sering melihat iklan Tokopedia yang WIB Indonesia Belanja di setiap tanggal 25. Itu saya menjadi penasaran, jadi saya pengen googling emangnya ada promo apa sih, akhirnya saya membuka Tokopedia. Kebayangkan kalau saya cuma mendengarkan iklan itu sekali aja, mungkin saya akan lupa. Cuma kalau saya mendengarkan iklan itu seminggu 3 kali, itu pasti akan nempel. Itu adalah pentingnya frekuensi. Dan itu kita bisa set iklan kita pengen dilihat orang tersebut itu tuh seminggu berapa kali. Nah itu adalah frekuensi. Itu ya, kalau reach adalah persentase dari universe yang sudah kita pilih. Kalau frekuensi adalah berapa kali iklan kita pengen dilihat. Nah ini saya lewatin dulu. Nah ini berapa sih yang idealnya best practice-nya? Reach itu setidaknya harus 40%, dan frekuensi itu supaya iklan kita diingat orang ya, dan tahu lah untuk produk baru. Reach itu setidaknya harus 40%, dan juga
frekuensi itu 2 sampai dengan 3 kali per week untuk awareness brand. Jadi at least seminggu harus dilihat sebanyak 2 sampai dengan 3 kali supaya orang ingat terhadap produk kita. Kalau cuma seminggu sekali mungkin orang akan lupa. Nah, ini untuk memplan recent frequency campaign yang tadi aku bilang itu, pertama kita harus tahu objektifnya, apakah untuk brand awareness, apakah untuk traffic ke satu website, atau untuk conversion ke pembelian, kita harus tahu. Yang kedua adalah set dulu targetnya, demografiknya gimana, behaviornya gimana, locationnya gimana. Lalu nanti kita mengadjust percentage-nya untuk mengetahui budgetnya. Jadi semakin tinggi reach-nya masih akan, dan semakin tinggi frekuensinya akan semakin budgetnya akan semakin naik gitu. Nah, ini KPI yang bisa dipakai kalau awareness itu udah cost per 1000 kali iklan tersebut muncul. Terus ada cost per reach, ada ethical segala macam. Kalau consideration udah cost per view. Jadi kalau di digital itu intinya kita bisa melihat efisiensinya. Satu orang yang view iklan kita tuh kita bayar berapa sih untuk satu orang tersebut, yaitu CPV. Atau kita bayar berapa sih untuk satu orang yang mengklik iklan kita, nah itu ada CPC. Jadi banyaklah pengukurannya ya. Nah, yang kedua, tadi kan kita tadi kan saya janji untuk membahas yang pertama adalah reach, yang kedua adalah kreatif. Sekarang kita masuk ke kreatif. Kreatif ini menentukan keberhasilan dalam sebuah campaign, menentukan keberhasilan sebuah sales dari sebuah campaign, 47%. Segede itu kenapa sih? Karena memang konten itu adalah sesuatu yang sangat penting, makanya disebut dengan istilah konten itu is a king. Gitu. Kalau kita lihat bahwa waktu kita, kalau grafik yang putih yang di warna putih yang agak mendatar itu content consumption, itu artinya adalah waktu kita dalam mengkonsumsi konten itu ya cuma segitu-gitu aja gitu, di digital. Kita kan buka handphone itu paling juga sehari berapa jam sih untuk lihat sosial media, paling 4 sampai 5 jam lah gitu. Nggak akan kecuali kalau weekend mungkin ya. Tapi kalau orang yang kayak kalian yang kuliah atau mungkin saya yang bekerja, mungkin untuk membuka sosial media tuh waktu sangat terbatas gitu ya. Paling sehari 4 sampai dengan 5 jam tuh udah bagus gitu. Dan waktunya durasinya untuk melihat konten ya segitu-gitu aja. Tetapi yang beriklan atau yang bikin konten itu semakin lama semakin banyak. Jadi udah tidak bisa dibilang ini tidak sudah grafiknya udah tidak selaras gitu. Ada terjadi namanya kondisi di mana dibilang content shock. Jadi waktu kita mengkonsumsi konten cuma segini-gini aja, tapi konten tuh semakin banyak. Kalau kalian lihat YouTube atau melihat apa kan iklannya kan udah semakin banyak brand-brand yang beriklan. Nah, bagaimana caranya supaya konten kita terlihat? Nah, itu adalah PR-nya. Karena itu menentukan keberhasilan sebuah campaign. Nah, ini bisa kelihatan apa sih yang berubah gitu. Sekarang tuh konten itu dikonsumsi secara berbeda di mobile, di handphone. Kalau dulu di TV itu message utama kita bisa, ini 5, 10, 15 itu adalah durasi ya, detik, 5 detik, 10 detik, 15 detik. Kalau zaman dulu itu tuh iklan TV itu message dari produk itu bisa taruh di detik ke-15. Jadi panjang aja, kayak ada prosesnya dulu. Misalnya contoh iklan deterjen misalnya, pasti diawali dengan ibu dan anak, terus anaknya bermain di hujan-hujanan, anaknya jatuh, itu udah berapa detik tuh anaknya jatuh, bajunya kotor, baru masuk, oh udah nggak apa-apa, kotor nggak apa-apa kan ibu udah pakai si deterjen ini, karena deterjen ini menggunakan misalnya antibakteri, menggunakan wet agent gitu-gitu, misalnya kayak pemutih segala macem, sehingga berguna untuk membersihkan. Itu message-nya baru muncul di situ. Nah, kalau di kita keburu orang skip, jadi harus dirubah. Jadi message-nya harus dirubah pertama di awal, di 3 detik atau 5 detik pertama, atau setidaknya harus kelihatan brandingnya lah. Kalau belum kelihatan message-nya, harus kelihatan produknya tuh apa sih yang diiklanin. Kalau nggak orang skip, jadi kita kayak membuang uang. Ketika orang melihat dia skip, tadi kenapa? Nggak tahu, nggak kelihatan, orang di awal juga nggak ada brandnya. Jadi message itu harus pindah geser ke depan kalau di mobile. Karena itu ada istilah namanya pocket TVC. Jadi materi dari TV yang kita jadikan digital. Kalau dulu TVC plek-plek dimasukin ke digital, itu salah karena harus dirubah. Karena tadi yang aku bilang, orang tuh tidak melihat digital tuh pola konsumsinya berbeda sama di TV. Nah, ini apa aja sih yang untuk bikin satu konten yang bagus,
itu best practice-nya apa aja sih? Nah, ini saya coba ringkaskan dalam bentuk yang lebih mudah, yaitu ABCD. Attract, brand, connect, sama direct. Attract itu bagaimana kita menghook customer untuk mendapatkan perhatian customer dari awal. Yang kedua, brand, bagaimana brand itu jelas, tahu itu ada iklan brand apa. Nanti kita bahas per detailnya ya. Yang ketiga, connect. Connect bisa dari bentuk story-nya, membuat orang, oh ini story ini cerita iklan ini gue banget nih. Ini aku banget nih, masalahku banget gitu, itu connect. Yang ketiga adalah direct, itu harus jelas apa sih call to actionnya atau get them to take action setelah saya melihat iklan ini gue harus ngapain nih gitu tuh harus jelas. Nah ini contohnya dan ini detailnya ya. Track ada 4 elemen dalam track. Yang pertama adalah frame, yang kedua adalah pace, humanize, sama surprise. Kita bahas satu-satu ya yang untuk track ini. Intinya sih track ini tujuannya untuk membuat orang stop, tidak menggerakkan jempolnya atau mengklik skip dalam waktu the first 3 second. Lalu juga kita harus tahu bahwa kalau di digital itu screen-nya kan kecil, nggak kayak screen TV. Jadi harus disesuaikan framing-nya untuk frame yang kecil. Nah, track contohnya misalnya pertama frame. Kita harus menggunakan framing yang jelas. Untuk TV mungkin kalau framing-nya agak jauh, agak wide, agak luas gitu mungkin nggak masalah karena kan TV kan gede gitu kan. Tapi kalau digital kita kan lihat dari handphone, framing yang dipergunakan harus yang super tight. Jadi kelihatan produknya tuh apa. Seperti ini nih aslinya nih nggak kayak gini. Ini aslinya agak lebih wide lagi, tapi kita zoom lagi. Nah itu adalah menggunakan tight framing untuk subjek karena perlu dicatat bahwa layar yang mereka menonton dari sebuah layar yang kecil. Ini saya lewat aja contohnya ya. Nah yang kedua adalah pace. Pace itu udah cepatnya pergerakan scene-nya tuh harus cepat, tidak membuat orang bosan. Setidaknya dalam 5 second pertama itu ada 2 pergantian scene atau 2 pergantian syutingan lah gitu. Karena kalau enggak orang bosan, harus sesuatu yang bikin orang penasaran what's next gitu. Kayak ini contohnya nih. Frame pertama ada pada depan, yang kedua ternyata frame kedua ngambil wide-nya, oh mereka lagi main basket, terus ada ibu teriak-teriak gitu. Wah kenapa ya gitu. Ya gitu ya. Jadi dari awal dari awal udah kelihatan nih bahwa scene pertama itu ada anak ada pada depan, terus scene kedua ada lapangan basket, oh lagi main basket ternyata. Terus yang ketiga ada ibu-ibu lagi teriak gitu. Coba kalau misalnya 5 detik pertama tuh cuma ada pada depan doang, orang tuh apa sih? Pasti akan skip, orang nggak akan penasaran. Dan yang ketiga adalah dari unsur attack ada humanize. Intinya jika ada orang yang muncul di video itu sebagai pembuka dari sebuah iklan, itu akan merasa orang kayak menjadi part of the story-nya gitu. Karena ada unsur, ketika melihat muka orang tuh orang kayak ngeliat ada unsur humanize-nya nih, kayak penasaran gitu harus sama manusia gitu. Itu salah satu contoh, salah satu faktor dari attack. Kayak gitu. Ya, oke, seperti ini. Jadi dibuka dengan gambar orang tuh atau orang akan lebih merasa ada kedekatan lah gitu. Ini Angkasa, papanya anak-anak. Halo. Untuk urusan daya tahan tubuh, kita itu apalagi kalau kita menggunakan artis atau orang yang terkenal, itu salah satu orang untuk cara kita untuk meng-attract orang. Yang ketiga adalah unsur surprise. Gunakan sesuatu yang unexpected, sesuatu yang aneh, sesuatu yang nyeleneh supaya orang merasa bahwa apa sih ini gitu, jadi penasaran, jadi orang tetap melihat iklan kita. Sepertinya Tokopedia menggunakan manusia dengan menggunakan box misalnya. WIB, coba cek Tokopedia. WIB, coba cek Tokopedia. Nah itu kan sesuatu yang aneh gitu, ada unsur surprise-nya gitu. Ada unsur surprise-nya gitu. Nah yang kedua kita masuk sekarang ke brand. Nah brand ini terbagi jadi bentuk, yaitu introduce, mention, reinforce, sama differentiate. Apa aja sih? Yang pertama kita langsung masuk ke introduce. Nah, introduce mengenakan introduce your product on brand in the first 5 seconds is positively correlated with all brand metrics. Jadi
produk kita tuh harus kelihatan dari di 5 detik pertama, itu tuh harus jelas gitu. Karena banyak iklan-iklan di digital yang sekiranya tuh orang kurang kelihatan ini apa sih brand apa gitu. Karena kan seperti tadi saya bilang, orang tuh gampang men-skip dengan mudahnya. Nah, bagaimana caranya jika orang walaupun skip tapi mereka sudah mengetahui ini produk apa gitu. Seperti ini contohnya. Tadi saya bilang introduce, kita harus tahu di 5 detik pertama kita harus kelihatan di brand kita seperti apa gitu. Tadi contohnya kan kelihatan kan. Lalu yang kedua, nikmati kebaikan 100% pure extra virgin olive oil dari tanah Andalus. nah yang kedua adalah mention. Bagaimana sih supaya brand kita teringat? Salah satunya dengan mention, dengan melalui suara, dengan VO maupun dengan lagu. Contohnya seperti ini. Nutrisari, Nutrisari, minuman beta Gitu ya, jadi- sehari-hari. Nutrisari. Contohnya kayak gitu, Nutrisari. Jadi orang mention. Jadi ketika melihat di detik pertama orang, oh ya ini iklan Nutrisari gitu. Lalu reinforce itu biasa dengan penempatan logo. Jadi diingatkan lagi walaupun message-nya belum kelihatan tapi tahu Tropicana, ada logo, oh ini adalah ada selai coklat Tropicana Slim gitu. Jadi ditekankan lagi walaupun udah kelihatan produknya di awal tapi juga ada logo juga akan menguatkan gitu. Nah, seperti ini ya. Awali harimu dengan Tropicana Slim. Gitu. Selama di rumah. 4, differentiate. Menggunakan visual atau colors yang unik untuk kita brand. Jadi semakin kuat brand kita. Misalnya kalau kalian lihat hijau-hijau berarti kan nempelnya apa? Tokopedia. Nah, itu adalah salah satu contoh differentiate. Atau misalnya orang melihat biru dan kuning, itu adalah contoh dari diferensiasi dari tiket.com gitu. Nah, ini misalnya juga kalau Nutrisari juga kita biasa menggunakan tokoh si jeruk yang bisa ngomong. Itu adalah salah satu contoh untuk differentiate supaya brand kita terlihat. Mohon Yang berikutnya adalah connect ini lebih ke arah bagaimana cerita-cerita itu, storytelling-nya itu relevan, fokus dari storytelling-nya. Misalnya menggunakan functional storytelling, jadi meyakinkan orang secara emosi. Ini contohnya seperti ini. Bentar aja. Kasian deh Bang Jaki, dia pulang nyuci terus, mau bantu malah kena omel. Jangan, biar aku aja. Katanya sih ngikutin protokol kesehatan buat jagain aku dan calon anak kita. helm baru nih. Bukan, ini penutup tambahan, biar lebih aman. Customer, kamu juga pakai masker terus ya, biar sama-sama aman. Nah gitu, jadi mengajak orang untuk konsumen Gojek untuk lebih peduli terhadap prokes, itu dengan cara menciptakan story-story yang mungkin relevan gitu. Karena kan banyak tuh ya kayak gitu ya, pulang ke rumah harus cuci tangan dulu segala macam, itu kan sesuatu yang relevan. Atau engage menggunakan cerita-cerita yang lucu-lucu, konyol-konyol seperti itu, humor, action. Jadi engage, jadi ada engagement dari si konsumennya. Ini saya percepat aja ya. Berikutnya adalah asosiasi. Salah satu untuk orang terkonek adalah kita menggunakan people sebagai core of the story, terutama jika orang tersebut merupakan selebriti dan influencer yang terasosiasi dengan produk kita. Contohnya untuk Tropicana Slim, kita menggunakan Nana Mirdad dan juga Andrew White yang memang dia asosiasi hidup sehatnya sudah sangat kuat di brandingannya dia sendiri gitu. Aku Nana, percaya nggak? Romantis itu mulainya dari saling jaga. Kayak aku, jaga Andrew pakai Tropicana Slim. Jadi orang sudah terasosiasi bahwa ini adalah produk yang sehat. Karena Nana sendiri memang dia mempositioningkan dirinya sebagai orang yang menjalankan hidup sehat. Nah, yang terakhir adalah direct. Direct ini adalah setelah melihat iklan kita, orang jadi paham kurang lebihnya, gue harus ngapain nih, saya harus ngapain. Contoh, misalnya ada offeringnya, misalnya, oh ada promo. Saya cepatin ya. Nah, jadi jelas gitu, call to action-nya tuh jelas gitu. Ada diskon di sini gitu, tanggal segini sampai segini.
Inspire juga menggunakan sense of urgency. Jadi orang di push untuk segera beli gitu. Misalnya, oh ini promonya cuma tanggal segini sampai tanggal segini. Itu adalah contoh dari sense of urgency, limited time frame. Dan satu lagi clear to action-nya itu jelas. Misalnya promo spesialnya ada di mana, terus saya harus membeli di mana. Misalnya ini contoh. Baru dari Tropicana Tadi ada Slim. promo menarik tanggal segini sampai segini dibeli-beli gitu. Nah itu adalah contoh dari call to action-nya tuh harus jelas spesifik call to action-nya gitu. Atau misalnya ini elemen, oh promo menariknya ada di Shopee gitu. Itu jelas. Jadi orang setelah melihat iklan kita tahu action plan-nya apa sih. Oh gue harus beli, kalau mau beli lebih murah di sini gitu. Oke, jadi saya coba recap. Jadi ABCD tadi attract, bagaimana orang supaya melihat iklan kita dan tidak skip di 3-5 detik awal. Brand itu juga harus jelas. Di 5 detik pertama brand kita harus kelihatan. Connect itu menggunakan storytelling yang relevan dan juga menarik untuk orang untuk lihat. Direct itu harus jelas. Saya tuh harus ngapain selama ini. Gitu. Jadi itu harus dibawa dalam semua konten-kontennya kita. Lebih itu nih saya lewatin karena mirip karena waktu terbatas. Nah ini saya pengen ngomongin terakhir adalah mengenai social media, key opinion leader atau bisa dibilang influencer. Nah ini juga salah satu cara untuk digital marketing. Mungkin kalau saya nggak punya cukup uang untuk ketika buat UMKM ya, nggak cukup uang untuk bikin ads di Instagram atau di YouTube gitu ya. Salah satu caranya juga menggunakan influencer gitu. Nah, untuk memilih influencer pun juga tidak boleh asal pilih. Tetap harus dilihat 3 faktor utamanya yaitu follower, interest, dan juga engagement-nya. Kita lihat follower-nya gimana, terus interest-nya apakah endorser tersebut memang sesuai dengan interest kita. Kan nggak mungkin, misalnya kalian suatu hari punya usaha di bidang kecantikan beauty, tetapi kalau yang kamu pilih walaupun followernya gede banget, tapi dia tidak pernah membahas atau mereview produk-produk beauty gitu. Jadi harus sesuai dengan interest-nya. Seperti kita juga produk-produk kesehatan ya kita cari orang yang memang suka olahraga, suka diet, suka segala macam gitu, yang sesuai dengan interest-nya. Dan yang ketiga adalah engagement-nya. Nah ini influencer marketing kalau berdasarkan jumlahnya itu bisa dilihat dibagi menjadi 4. Nano itu 1 sampai dengan 10K, mikro influencer itu 10 sampai dengan 100K, makro itu 100K sampai dengan 1 juta, dan yang terakhir adalah mega influencer. Nah, pakai yang mana sih sebetulnya? Nah, masing-masing mempunyai plus dan minus. Nah, kalau kita lihat di sini tabel yang tadi awareness, consideration, conversion, purchase, sebetulnya untuk mencapai awareness, orang melihat sebanyak-banyaknya itu kita memang harusnya menggunakan yang makro dan juga mega influencer. Tapi kelemahannya adalah menggunakan makro dan mega influencer itu belum tentu akan ada engagement atau trusted-nya gitu. Kalau misalnya contoh deh ketika kita melihat contoh misalnya Raffi Ahmad ada posting produk, pasti kita akan ini mah iklan dibayar, pasti ada gitunya gitu. Jadi belum tentu menimbulkan ke pembelian atau engagement. Berbeda dengan kalau misalnya ada micro influencer yang memposting gitu, mungkin followernya nggak terlalu gede, tapi dia memposting itu produk itu akan terlihat lebih real karena lebih istilahnya lebih kita tuh kayak selevel gitu, jadi kelihatan ada seininya gitu, sama lah gitu, jadi orang akan lebih trusted. Jadi plus minus ya, mungkin untuk reach memang harus pakai follower yang gede, tapi untuk mendapatkan relevansi atau engagement itu menggunakan micro influencer gitu, supaya orang ada engagementnya atau tertarik untuk membeli. Karena itu juga pengaruh ke saya juga ketika ada artis besar memposting sesuatu kayak ini mah iklan, tapi at least saya tahu bahwa ada produk baru ini gitu. Tapi ketika untuk pengen membeli, mungkin ketika ada micro influencer yang mereview produk tersebut. Nah gitu, jadi tipe-tipenya juga banyak dan selalu bertambah. Ada yang tipe travel, ada yang fashion, ada yang parenting, ada yang sport and fitness, ada blogger, ada fotografer, games. Jadi benar-benar disesuaikan. Gitu. Nah untuk melihat engagement-nya, biasa kita melihat 5 post terakhir ya, kita lihat jumlah like-nya dibandingkan dengan jumlah follower-nya. Nah ini rata-rata lah intinya untuk coverage engagement-nya, untuk mengetahui bahwa memang dia bukan fake follower atau follower yang real, dan memang kadang-kadang ada follower-nya real tapi kayak pasif gitu. Itu penting juga untuk kita lihat follower-nya itu harus ada engagement yang bagus gitu. Nah ini kalau misalnya semakin besar
followernya pasti engagementnya akan semakin kecil. Ini panduan aja sih untuk kita mengetahui bahwa ini influencer yang memang bagus untuk engagementnya. Ya, untuk melihatnya kita bisa melihat reach-nya, impression, engagement, sentimen, sama kontennya juga harus berkualitas gitu. Jadi kita lihat reach-nya ini cukup, kan biasa kita bisa minta insight-nya dari mereka ya. Reach-nya berapa, impresinya berapa sih yang melihat postingannya dia terhadap produk kita, engagement-nya, sentimennya. Terus juga high quality kontennya juga harus berkualitas, dalam arti fotonya harus jelas, fotonya bagus, dan ini karena itu sangat berpengaruh untuk mendrive sales-nya orang untuk tertarik membeli produk kita. Kurang lebihnya itu sih Bu Edith yang bisa saya presentasikan hari ini, gambaran sedikit mengenai digital marketing.